Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Nuridaya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilaksanakan di atas gelada kapal perang Amerika Serikat, yaitu tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggajati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis Van Mook. Pihak yang hadir yaitu dari delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua, Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, Dr. J. Laimina, Dr. Coati Klen, dan Nasrun. Dari delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmojo sebagai ketua, Mr. H.A.L. van Vredenburg, Dr. P.J. Koets, dan Mr. Dr. C.H.R. Soumokil. PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Garham sebagai ketua, Paul van Zielen, dan Richard Kirby. Setelah disepakati pada tanggal 17 Januari 1948, Perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Adapun dampak perjanjian Renville ini yaitu 1. Semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayah Republik Indonesia telah dikuasai oleh pihak Belanda. Yang kedua, timbulnya reaksi kekerasan sehingga mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin berakhir karena dianggap menjual negara terhadap Belanda. Yang ketiga, diblokadenya perekonomian Indonesia secara ketat oleh Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia harus memaksa menarik mundur tentara militernya di daerah gerilya untuk ke wilayah Republik Indonesia. Yang kelima, untuk memecah belah Republik Indonesia, Belanda membuat negara boneka antara lain yaitu negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Pihak Indonesia bersedia menandatangani perjanjian ini karena memang kondisi persediaan amunisi perang yang semakin menipis. Jadi, untuk menghindari serangan Belanda yang lebih hebat, Indonesia bersedia menyetujui isi perjanjian tersebut. Ketidakpuasan rakyat terhadap perjanjian Renville berakibat pada berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin yang dianggap menjual negara terhadap Belanda. Lagi-lagi Belanda melanggar perjanjian. Mereka mengaku tidak lagi terikat pada perjanjian Renville. Bahkan pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua di Yogyakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.